Baik, sebelumnya sedikit info kegiatan ini diselenggarakan oleh APRI, Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri. APRI merupakan wadah kolaborasi bagi para profesional, praktisi, akademisi, dan pelaku industri di bidang rekayasa dan industri. Sejak diinisiasi pada tahun 2022, APRI berkomitmen untuk mendorong peningkatan kompetensi, inovasi, serta sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri. Buat teman-teman yang ingin menambah relasi dan upgrade skill, nanti boleh banget buat gabung jadi anggota APRI. Info lengkapnya bisa dicek langsung di website aprid.org. Baik teman-teman, untuk pada minggu ini karena terjadi kasih. Jadi untuk webinar minggu ini diganti judulnya di minggu depan teman-teman. Jadi minggu depan jadi judulnya dipakai untuk hari ini. Lagi upload. Kelihatan belum? Udah ke share screen tapi belum. Baik, teman-teman, apakah layar terlihat? Baik, sudah terlihat ya teman-teman. Naik CC tanpa drama, burnout nyaman untuk harian. Sebelumnya, untuk pemateri kali ini dengan saya sendiri, Firdaus Auditia Ramadhani, dan sebagai berikut, firdaauditia@gmail.com, dengan nomor pribadi saya, dan untuk LinkedIn saya sebagai berikut. Lisensi dan sertifikasi yang sudah saya peroleh, diantaranya yaitu sertifikasi K3 dasar, internship di PT Kereta Api Indonesia Persero, lalu Praktek Indo, lalu Duta Fakultas Teknik, lalu Guru Teknik Otomotif di SMKN 7 Semarang, lalu pembuatan modul teknik otomotif, lalu selanjutnya sertifikasi dari BNSP Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, yang selanjutnya internship di PT Sanjaya Motor, yang selanjutnya Praktek Indo. Untuk pengalaman kerja saya sekarang bekerja di PT Rizky Mekanik Indonesia sebagai instruktur. Saya juga pernah bekerja di CV Seven Karya, yang selanjutnya di PT Octopus Eksekutif, di PT Kereta Api Indonesia Persero, yang selanjutnya di SMKN 7 Semarang, yang selanjutnya PT Sanjaya Motor. Baik, sedikit info tentang Dokter Mekanik Akademi atau PT Rizky Mekanik Indonesia. Dokter Mekanik Akademi adalah lembaga kepelatihan resmi di Indonesia yang terdaftar sebagai Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Vocational Identity Number atau FIN 24041 00002
dan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP di bawah Kementerian Pendidikan Nomor Pokok Sekolah Nasional atau NPSN K999404. Kami fokus pada pengembangan keterampilan teknik modern berbasis industri, khususnya di bidang teknik dan engineering. Dokter Mekanik Akademi juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Baik, untuk pendahuluan, seiring meningkatnya kebutuhan pengguna terhadap performa mesin yang lebih bertenaga, muncul berbagai upaya modifikasi mesin untuk meningkatkan daya dan torsi. Satu metode yang paling umum dilakukan adalah dengan bore up. Bore up merupakan proses memperbesar diameter silinder dengan tujuan meningkatkan kapasitas volume ruang bakar. Dengan bertambahnya kapasitas mesin, jumlah campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang menjadi lebih besar, sehingga tenaga dan torsi yang dihasilkan juga meningkat. Pada sepeda motor matic, bore up sering diterapkan untuk meningkatkan akselerasi, kemampuan membawa beban, meningkatkan performa untuk harian tanpa mengubah karakter dasar kendaraan. Diperlukan penambahan yang baik mengenai spesifikasi mesin, batas toleransi komponen, serta penyesuaian sistem pendukung seperti bahan bakar. Baik, bore up mesin matic untuk harian yang pertama yaitu kita tidak sembarang asal membesarkan diameter silinder ya teman-teman. Kita juga harus memperhatikan bagaimana mesin itu agar tetap awet atau suhu mesin di dalam ruang bakar itu tetap stabil. Karena apa teman-teman? Karena membesarkan volume berarti campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar itu semakin meningkat atau semakin kaya ya teman-teman. Jadi untuk rentan overheat itu juga sangat besar apabila dalam mesin tersebut tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan ya teman-teman. Yang selanjutnya konsumsi bahan bakar yang wajar. Jadi kita bore up juga harus mementingkan konsumsi bahan bakar itu agar tetap wajar. Dalam arti dalam bore up itu tidak menggunakan bahan bakar yang over. Yang selanjutnya nyaman digunakan untuk sehari-hari. Jadi tetap mementingkan kenyamanan ya teman-teman untuk dipakai dalam jangka harian. Konsep bore up matic untuk harian. Yang pertama, bore up harian berbeda dengan bore up racing. Prinsip utamanya adalah meningkatkan performa tanpa melampaui batas desain mesin. Karakteristik untuk bore up harian yang pertama yaitu untuk menaikkan cc namun tidak ekstrim. Kompresi tetap dalam batas yang aman. Lalu komponen pendukung disesuaikan, tidak mengorbankan keadaan mesin. Contoh untuk naik cc ya teman-teman. Jadi yang semulanya matic Beat biasa itu 110 cc, ini melakukan bore up atau pembesaran dalam ruang bakar itu menjadi 120 cc. Yang semulanya di motor 125 cc meningkat menjadi 150 cc yang masih ringan, bukan yang kelas berat atau expert ya teman-teman. Yang tujuannya untuk apa ya teman-teman? Tujuannya itu meningkatkan torsi bawah hingga menengah. Yang selanjutnya akselerasi lebih responsif, jadi pembakarannya itu lebih cepat. Yang selanjutnya lebih kuat untuk mencegah untuk boncengan dan untuk tanjakan ya teman-teman.
Jadi yang biasanya 110 cc biasa yang tidak melakukan board up itu untuk boncengan berapa kilo gitu udah mengalami gasnya udah mentok, itu kalau ketika kita udah di bore up itu menambah performa gitu. Yang selanjutnya lebih kuat untuk tetap nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Walaupun sudah kenaikan cc, berarti sudah merubah diameter dari torque silinder tersebut, namun tetap nyaman digunakan untuk sehari-hari teman-teman. Artinya tidak ada guncangan di mesin akibat pembakaran yang lebih cepat tersebut. Yang selanjutnya, menambah umur pakai mesin jika dilakukan dengan benar. Jadi untuk bore up yang digunakan sehari-hari itu juga harus memikirkan jangka panjang mesinnya teman-teman. Bukan cuma hanya untuk meningkatkan performa atau cc tersebut, tapi umurnya pendek. Yang di sini untuk hari-hari harus yang pertama melihat kualitas mesinnya agar umurnya lebih panjang dan juga nilainya itu lebih tinggi atau cc-nya itu lebih besar. Yang selanjutnya teknik bore up yang aman untuk pemakaian harian. Pemilihan diameter bore up. Gunakan ukuran bore rekomendasi pabrikan aftermarket. Hindari dinding silinder terlalu tipis. Pastikan blok silinder masih kuat menahan panas dan tekanan. Jadi untuk poin yang kedua dan ketiga ini berhubungan ya teman-teman. Kenapa dinding silinder itu tidak boleh terlalu tipis? Yaitu untuk menahan panas dari pembakaran di dalam mesin tersebut ya teman-teman. Jadi pastikan dinding blok itu masih kuat untuk menahan panas dan tekanan yang terjadi pada saat proses TMA dan TMB tersebut sedang berlangsung. Jika terlalu rakus atau yang dimaksud terlalu rakus itu kita tidak kira-kira dalam melakukan bore up tersebut teman-teman. Jadi hanya kita melihat cc-nya menambah besar, tapi kualitasnya itu jelek atau turun. Jadi menaikkan kapasitas mesin. Untuk harian, kenaikan kapasitas mesin yang ideal adalah hanya sekitar 10% sampai 25% dari standar atau bawaan pabrik, teman-teman. Jadi kita cuma boleh melakukan pembesaran atau melakukan penaikan cc itu 10% sampai dengan 25% dari standar pabrik. Contoh, motor 10 cc naik ke 110 cc naik ke 130 cc atau 150 cc naik ke 180 cc. Kenapa? Piston yang terlalu besar membuat dinding atau inner bearing itu teman-teman, maaf typo, menjadi lebih tipis. Inner yang tipis cepat memulai dan rawan menyebabkan mesin overheat atau macet stuck di kondisi tertentu. Jadi yang namanya besi dalam kondisi panas juga akan memuai ya teman-teman. Baik, selanjutnya keseimbangan gaya sentrifugal untuk pemakaian harian. Rasio kompresi ideal harian yaitu 9,5 banding 1 sampai dengan 11 banding 1. Kompresi terlalu tinggi sama dengan mesin akan cepat panas dan akan menyebabkan knocking atau mesin itu macet ya teman-teman gampangnya. Yang selanjutnya gunakan bahan bakar yang sesuai dengan kompresi. Jadi untuk bahan bakar yang dari Pertamina kan untuk Pertamax dan Pertalite itu mengandung RON ya teman-teman. Jadi jika kompresi yang diperlukan itu mesin 110 cc berarti kita menggunakan bahan bakar dengan RON 90. Kenapa teman-teman? Agar pembakarannya itu cepat terbakar. Apabila sudah dinaikkan cc-nya yang semulanya 110 cc lalu dinaikkan, berarti kita memerlukan bahan bakar dengan RON yang naik juga teman-teman. Agar apa? Agar sesuai dengan kompresi atau ruang bakar tersebut.
Lalu, ini adalah kesalahan yang paling umum atau paling lumrah terjadi oleh pemula yang sedang atau sudah melakukan board up, yang mementingkan atau mengejar kompresi tinggi agar merasa motor itu tarikannya lebih enak kayak gitu, teman-teman. Padahal ini menambah resiko untuk motor itu sendiri, apalagi motor tersebut digunakan untuk harian atau kayak sering digunakan. Rasio ideal juga di angka 10,5:1 sampai 11,5:1 ya teman-teman. Untuk bahan bakar dengan rasio ini Anda masih aman menggunakan Pertamax dengan RON 92. Jika kompresi di atas 12:1, mesin sangat panas dan wajib menggunakan Pertamax turbo yang tentu boros untuk kantong Anda ya teman-teman. Keseimbangan gaya sentrifugal untuk performa harian. Presisi pengerjaan, penggunaan silinder dan piston yang harus sesuai dan presisi. Clearance piston sesuai dengan spesifikasi. Ring piston dipasang dengan orientasi yang benar. Di ring piston, dalam piston itu terdapat ring piston ya teman-teman. Biasanya ada 4 kalau nggak salah itu. Jadi dia tuh harus urutannya harus benar teman-teman. Kenapa? Karena diameter dari cincin ring piston itu berbeda-beda ketebalannya. Yang selanjutnya manajemen suhu atau pendinginan. Mesin bore up menghasilkan panas yang lebih daripada mesin yang sudah standar pabrik. Karena itu sudah standar pabrik, berarti di pabrik sudah memikirkan untuk memikirkan matang-matang bagaimana mesin itu sanggup menahan panas berapa derajat. Sedangkan untuk yang sudah mengalami bore up, berarti panasnya akan lebih, jadi merubah jadi spesifikasi dari pabrik tersebut. Anda wajib memperhatikan sistem pendinginan. Yang pertama yaitu radiator. Di mesin Matic khususnya pasti kita menggunakan radiator ya teman-teman sebagai coolant biasanya, sebagai pendinginan dari suatu mesin tersebut. Gunakan air radiator atau coolant berkualitas tinggi. Jika perlu, ganti ke radiator yang lebih besar, 3 lapis atau bahkan big radiator. Yang selanjutnya oli. Gunakan oli dengan spesifikasi yang lebih baik dan perpendek jadwal ganti oli. Jika biasanya hanya 2000 km, majukan menjadi 1500 km. Jadi untuk oli kita juga masih bisa menggunakan oli yang biasa ya teman-teman. Yang biasa tuh dalam arti yang biasa dipakai di pabrik. Karena oli itu biasanya mengandung viskositas tingkat kekentalan masing-masing gitu teman-teman. Jadi oli juga meredam panas ya teman-teman. Jadi yang biasanya kita menggantinya di 2000 km jadi diperpendek jadi 1500 km. Biasanya yang 2000 km itu oli sudah menjadi hitam. Untuk yang sudah melakukan bore up itu 1500 saja sudah bisa menjadi oli tersebut udah menghitam ya teman-teman. Karena apa? Karena perputarannya akan lebih cepat daripada yang biasa. Bahan bakar mesin, menyesuaikan debit bahan bakar. Piston lebih besar, jadi butuh asupan bahan bakar atau makan yang lebih banyak. Jadi bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar itu juga lebih banyak daripada yang standar. Jika bensin tekor, mesin akan kering dan bisa menjadi jebol. Untuk injeksi, wajib ganti injektor dengan flow rate yang lebih tinggi. Misal, injeksi memiliki kakak lepasnya itu seperti Vario 150, pakai injektor PCX yang 150 cc. Atau pasang ECU atau Engine Unit Control, Engine Unit jaket atau problemnya agar debit bensin bisa diatur sesuai ruang bakar tersebut. Jadi ECU ini adalah komponen elektronik ya teman-teman. Untuk dalam mesin karbu. Jadi kan mesin untuk Matic itu ada Matic karburator dan Matic injektor. Yang tadi dijelaskan untuk Matic injeksi sudah dijelaskan dan sekarang untuk
pneumatic karburator. Lakukan rejetting atau naik turun pilot dalam karbu itu ada yang namanya pilot jet. Itu bentuknya kecil. Itu untuk mengatur bahan bakar yang masuk ke ruang bakar yang sudah ditampung di mangkok karburator tersebut. Jadi naikkan ukuran pilot jet dan main jet. Jadi yang main jetnya biasanya kita menggunakan cc 110, kita bisa menggunakan yang lebih besar. Yang selanjutnya, penyesuaian debit bahan bakar. Yang kedua, piston lebih besar. Tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Sektor transmisi CVT harus seimbang. Jadi mesin matic ya berarti menggunakan CVT, Continuous Variable Transmission. Bore up tanpa ubah CVT hanya akan membuat mesin meraung tanpa tenaga tidak tersalurkan ke roda secara baik. Jadi di mesinnya sudah galak tapi CVT-nya itu tidak masih standar. Berarti hanya pembakarannya atau gaya sentrifugal yang dari mesin itu udah gede tapi tidak bisa disalurkan ke roda dengan baik. Karena apa teman-teman? Karena di CVT-nya. CVT itu sebagai penerus dari gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh mesin ke gaya sentrifugal yang dikeluarkan yang outputnya itu di roda. Roller, berarti kita di sini untuk memodifikasi roller dan per CVT. Per CVT bisa dilihat di dalam sini teman-teman. Di outer combo clutch yang di puli sekunder. Jadi di puli sekunder ini terdapat per. Jadi yang pertama untuk rollernya itu terdapat di puli primer atau yang di depan. Gunanya untuk apa teman-teman? Itu untuk meneruskan gaya yang didapat dari mesin tersebut yang dihubungkan ke V-belt lalu disalurkan ke puli belakang. Puli belakang meneruskan gaya sentrifugal ke roda. Jadi sesuaikan roller. Biasanya roller itu hanya dimodifikasi di bagian beratnya teman-teman. Biasanya turun 1-2 gram dari standar untuk akselerasi yang lebih. Lalu untuk modifikasi pada per CVT, gunakan ukuran 1000 rpm atau maksimal 1200 rpm agar mesin tidak terlalu terbebani di putaran bawah. Jadi saat TMB mesin itu tidak terlalu berat untuk menyalurkan gaya sentrifugal tersebut. Lalu komponen yang perlu ditambah atau disesuaikan yaitu yang pertama block cylinder oversize. Jadi diameter lebih besar daripada standar, material berkualitas yaitu yang biasanya digunakan aluminium alloy atau keramik coating. Yang selanjutnya pendinginan yang lebih baik. Jadi untuk block silinder ini materialnya juga harus diperhatikan ya teman-teman, tidak sembarang besi atau aluminium bisa dapat menjadi block silinder yang sudah di oversize seperti ini. Yang selanjutnya material berkualitas piston dan ring piston. Piston sesuai dengan ukuran bore up, jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pastikan di block cylinder itu pas. Jadi udah dibesarin, pistonnya dan ring pistonnya juga harus dibesarin teman-teman. Jadi tidak oblak dan tidak terlalu kecil. Kenapa kalau kecil teman-teman? Bisa menyebabkan knocking atau pada kasus tertentu jadi blok silindernya itu mengalami baret akibat gesekan dari piston yang terlalu besar dan ring yang juga terlalu besar. Berat piston tuh ideal, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Ring piston berkualitas untuk mencegah blow by. Yang selanjutnya, yang ketiga, gasket dan parking. Gasket kepala silinder harus disesuaikan. Bisa memakai gasket yang lebih tebal untuk mengatur rasio kompresi.
kan kompresinya sudah besar, jadi gasketnya juga harus disesuaikan. Yang selanjutnya, pastikan sealing sempurna atau tidak mengalami kebocoran. Jadi guna gasket itu agar cairan yang di dalam itu tidak keluar, teman-teman. Atau sebagai pengaman. Yang selanjutnya, sistem bahan bakar. Karburator, suplai yang masuk ke dalam karburator atau dari karburator ke ruang bakar itu juga harus ditentukan, teman-teman, agar sesuai dengan rasio kompresi yang sudah kita modifikasi tadi. Lalu untuk sistem injeksi, remap ECU atau piggyback. Jadi kita remap yang ECU-nya semulanya itu bawaan pabrik, kita remap menjadi yang sudah dalam modifikasi. Berarti sama seperti karburator, bahan bakar yang masuk harus sudah menyuplai untuk rasio kompresi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, campuran ideal agar mesin tidak miskin. Yang dimaksud di sini miskin itu pembakarannya ya teman-teman. Pembakarannya itu tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin, jadi sesuai. Kita bisa mengetahui untuk pembakaran tersebut sesuai atau tidak di mesin itu bisa dilihat pada businya. Di businya apakah jika dia terlalu miskin, berarti businya akan cepat mengalami kering di busi kan seperti ini ya teman-teman, ada yang seperti L di depannya itu. Nah, untuk busi yang terlalu kaya atau pembakarannya terlalu melimpah, biasanya di pucukan businya itu akan seperti ada warna merah bata akibat pembakaran yang tidak sempurna atau bahan bakar yang terlalu banyak. Lalu yang selanjutnya yaitu ECU dan pengapian. ECU standar sering tidak optimal setelah dilakukan bore up. Karena apa? Karena bawaan dari pabrik ya teman-teman. Disarankan untuk ECU itu yang pertama yaitu melakukan remap ECU atau membeli ECU aftermarket yang dipakai untuk harian. Biasanya tersedia nih di bengkel atau di marketplace yang sudah atau yang sudah ECU yang sudah dimodifikasi. Biasanya bertebarannya teman-teman. Pengapian lebih presisi dan aman. Jadi kita juga harus menyesuaikan timing pengapian teman-teman. Jadi seumpamanya kita sudah melakukan bore up tapi timing pengapiannya masih di standar. Jadi bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar tersebut ketika timing pengapiannya tidak disesuaikan, berarti bahan bakarnya hanya mengumpul di situ teman-teman, tidak akan terbakar. Jadi kita harus menyesuaikan untuk timing pengapian tersebut. Yang selanjutnya, sistem pendinginan. Radiator lebih besar jika liquid coolant. Lalu coolant yang berkualitas, jadi kita menggunakan coolant yang berkualitas, kipas radiator yang optimal, bore up tanpa pendinginan itu atau kita melakukan bore up tapi tidak melihat atau tidak memperdulikan dari sistem pendinginan, sama dengan mesin itu akan dapat mengalami overheat. Yang selanjutnya, CVT wajib disesuaikan. Roller disesuaikan beratnya, persivity disesuaikan dengan torsi mesin yang sudah diganti, kampas ganda yang mendukung untuk tenaga yang lebih besar. Lalu apabila CVT tidak disesuaikan, performa yang dikeluarkan atau outputnya itu tidak akan maksimal, teman-teman. Yang selanjutnya itu knalpot, ini opsional ya teman-teman. Aliran gas yang dibuang itu lebih besar untuk mesin yang sudah mengalami bore up. Tidak terlalu bising dan fokus untuk torsi bawah hingga menengah. Analisis kesalahan bore up. Jadi kita sudah melakukan bore up, tapi masih ada beberapa part yang harus dibetulkan. Yang pertama yaitu
Bore up matic aman untuk harian, sangat memungkinkan jika dilakukan dengan perhitungan yang tepat. Jadi kita udah menghitung rasio kompresi yang diberikan, bahan bakar yang perlu, lalu timing pengapian, itu jadi kualitas bore up-nya juga maksimal. Lalu selanjutnya komponen yang berkualitas. Jadi kita menggunakan komponen yang berkualitas, walaupun aftermarket kita juga harus menentukan kualitasnya teman-teman, seperti pada untuk di kampas ganda yang biasanya kita menggunakan dari pabrikan Honda, kita bisa ganti untuk jadi menggunakan Daytona. Lalu selanjutnya penyesuaian sistem pendukung. Yang selanjutnya dilakukan oleh pekerja yang profesional atau sudah mahir di bidang itu ya teman-teman. Jadi untuk pemula nih, untuk anak-anak yang baru mulai terjun di otomotif, dia ngide mau bore up tapi dilakukan sendiri, bisa jadi malah kesalahan dalam bore up atau bisa malah melakukan knocking di mesin tersebut. Yang selanjutnya, bore up bukan sekedar memperbesar silinder, tetapi menyelaraskan seluruh sistem mesin agar tetap awet, nyaman, dan bertenaga. Baik, mungkin udah selesai ya teman-teman untuk webinar kali ini, dan saya lihat di kolom chat publik udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya teman-teman. Jadi berikan saya waktu agar bisa menjawabnya terlebih dahulu. Baik, saya udah baca pertanyaan dari Mas Ubaidillah Ramadan ya. Jika kualitas bahan bakar tidak bisa dinilai hanya dari angka RON-nya saja, bagaimana cara menjelaskan secara teknis dampak bensin oplosan terhadap proses pembakaran di mesin, khususnya pada aspek speed ya teman-teman. Dan komponen maksudnya terhadap komponen pembakaran lainnya seperti piston, ring piston, serta injektor. Jadi untuk bensin oplosan masuk ke dalam mesin saja itu udah membuat mesinnya itu mati ya teman-teman, atau biasanya kalau kapasitas oplosannya itu masih sedikit, biasanya motor itu akan berbet. Tapi jika sudah banyak oplosannya, biasanya mesin itu akan gancet terus mati. Solusinya apa teman-teman? Solusinya yaitu turun mesin. Jadi untuk piston, ring piston itu akan jebol. Biasanya akan jebol karena ada, kan untuk gampangnya saja dioplos dengan air. Air kan tidak bisa dibakar ya teman-teman. Untuk bahan bakar atau bensin itu gampang dibakar, tapi air itu viskositasnya itu sangat besar, jadi dia tidak mudah dibakar, mengakibatkan piston di ruang bakar tersebut biasanya menjadi jebol. Jadi biasanya mati sih mas, motornya itu mati. Jadi selanjutnya ditanyakan oleh Mas Rizky
Rizky Findra Ragaska ya. Solusi jika sedang mengendarai motor lalu di depan saya ada mobil dengan lampu yang sangat silau. Bagaimana ya saya jadi kesilauan? Apa ada modif motor yang bisa membantu? Dan motor saya bodong dan apakah berpengaruh terhadap cc-nya? Jadi untuk mobil biasanya modifikasi mobil lampunya warna-warni kayak ini ya Mas, kayak pasar malam. Mas bisa kalau untuk Mas yang pengen dimodifikasi nih motornya, Mas bisa menggunakan lampu panjer yang di depan itu loh Mas. Diganti lampu depannya pakai lampu panjer, lalu itu kan lampunya terang ya Mas. Nah, itu Mas bisa balas ke mobilnya. Jadi disilauin lewatnya kaca tengah itu Mas. Itu. Lalu untuk motor Mas bodong. Bodong itu sebaiknya jangan dilakukan modifikasi aneh-aneh ya Mas. Karena apa? Karena bisa sebaiknya jangan menggunakan motor bodong lah Mas. Itu motor bodong berarti kan indikasinya Mas sebagai penadah ya Mas. Jadi janganlah Mas, itu bahaya. Mas juga bisa ditilang polisi. Lalu pengaruh terhadap cc-nya untuk biasanya modifikasi lampu gitu tidak berpengaruh ke cc-nya Mas. Hanya berpengaruh ke sistem kelistrikannya. Berarti Mas melakukan modifikasi di sistem kelistrikan. Eh, jadi untuk biasanya kan kelistrikan itu dari sistem dari aki ya Mas. Jadi kita harus memperbesar juga kabel-kabelnya Mas. Kenapa? Karena biasanya lampu panjer tersebut juga kayak wattnya tuh apa ya? Iya wattnya tuh lebih besar. Jadi tidak bisa menggunakan lampu kabel yang kecil yang biasa di bawaan pabrik gitu Mas. Halo Mbak, lalu selanjutnya Hadi bin Adel Haris. Abdel Haris. Mbak, motor saya sudah bisa diisi solar. Apakah jika saya isi Pertamax Turbo selanjutnya akan Saya malah baru tahu Mas kalau buat motor tuh bisa pakai solar, saya baru tahu loh Mas, jujur. Biasanya solar itu di kendaraan ya Mas, di kendaraan mobil. Mobil juga itu hanya untuk mobil-mobil lawas ya, seperti untuk diesel. Berarti motor Mas ini udah dimodifikasi jadi motor diesel atau gimana ya Mas? Mungkin untuk sekarang saya belum dapat jawabannya ya Mas. Biasanya kalau tapi ini Masnya udah bilang udah bisa diisi, berarti sudah bisa jalan ya Mas motornya. Biasanya untuk motor yang masih menggunakan Pertamax atau bakar biasa diisi bahan bakar solar, biasanya dia akan nggak bisa ngangkat ya Mas, mati. Jadi bisa buat kajian ulang sama saya ya Mas. Jadi pertanyaan Masnya mungkin bakal buat PR untuk saya. Jadi baik teman-teman. Baik teman-teman, jika masih ada pertanyaan bisa ada ini Mas, dari Mas Rizky Findra Ragasta menambahkan motor bahan bakar solar atau diesel ada, namun umumnya jarang di pasaran. Karena perbedaan prinsip kerja betul Mas dengan motor bensin. Membutuhkan mesin kompresi tinggi betul. Dengan biasanya digunakan pada motor militer atau kostum biasanya efisien jarak jauh. Contohnya, betul Mas. Jadi di Indonesia, sewajarnya di Indonesia itu menggunakan ini ya Mas, bahan bakar apa? Bensin. Karena ya itu untuk diesel solar itu pembakarannya lumayan lebih lama daripada dengan bahan bakar bensin atau pertalite yang kita biasa pakai. Jadi untuk diesel atau solar itu biasanya menggunakan mesin yang emang dia dirancang untuk pembakarannya berat, kelas berat. Seperti itu, Mas. Untuk di Indonesia mungkin saya belum melihat untuk motor yang menggunakan solar ya, Mas.
Baik, untuk teman-teman selanjutnya bisa dapat mengerjakan course yang saya kirim ya. Baik teman-teman, selagi teman-teman mengerjakan course yang sudah saya sediakan, saya akan sedikit informasi tambahan ya teman-teman. Dengan APRI secara rutin menyelenggarakan webinar diskusi keilmuan serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dapat diikuti oleh para anggotanya. Dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses webinar bahkan menjadi narasumber dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, memperluas jaring profesional lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau teman-teman berminat bergabung menjadi anggota APRI, informasi ke anggotanya bisa dicek langsung di website aprioid.org. Namun, apabila nanti teman-teman masih bingung untuk bagaimana bisa join di APRI, teman-teman juga bisa hubungi tim APRI, juga dapat. Nanti kalau masih bingung, tim APRI juga bisa bantu proses pendaftarannya ya teman-teman. Sebelum webinar ini saya akhiri, saya mengajak teman-teman untuk follow Instagram resmi kami di .aprioficial.id. Seluruh informasi webinar APRI termasuk cara klaim sertifikat dan event menarik lainnya akan di-upgrade secara rutin di sana. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan ya. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan APRI selanjutnya.